yang ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari kawasan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Yeay, ada selfie sore hari ini ya. Nemenin teman Pro 2 bakal ada obrolan seru seperti biasanya karena ini udah jam 4 sore. Ada siapakah di sore ceria kita sore hari ini? Udah follow belum Instagram Pro 2? Follow dong biar tahu ada siapa. Aku punya salah satu anak muda yang punya bakat. Aduh, ini patut dipertahankan banget dan bisa jadi ya next time entah kapan dia akan membawa nama Indonesia di dunia internasional. Amin. Emang apa sih prestasinya? Nih dia nih teman Pro 2. Langsung aja deh ya, karena aku juga lagi live bukan hanya melalui frekuensi 91,6. Kamu juga bisa menyimak obrolan selfiean bareng sama narasumber kita yang sore hari ini udah hadir di studio melalui YouTube RRI Palembang Official. Langsung aja deh ada Anissa Cahya Hidayah. Hai. Hai, agak mesra dikit dong sama mikrofon, jadi suaranya tuh bisa kedengeran banget ya. Oke, nah gitu ya. Apa kabar Nisa? Alhamdulillah baik. Aku suka kerap banget sih langsung manggilnya Nisa gitu. Gak apa-apa. Karena biasanya emang panggilannya iya Nisa. kan, biasanya gitu kalau yang nama Anissa panggilannya adalah Nisa ya, atau Ica. Nisa. Enggak ya, enggak. Biar imut gitu. Ica. Nah, teman Pro 2 ada Anissa Cahya Hidayah. Emang dia siapa? Dia adalah seorang mahasiswi aktif ya di kampus UIN Raden Fata Palembang. UIN Raden Fata Palembang. Jurusan apa nih? Jurusan Hukum Pidana Islam. Wow, luar biasa jurusannya. Udah semester berapa? Semester 5 sih baru. Lumayan, bentar lagi bakal pusing nih. Udah mulai pusing-pusing belum? Belum. Belum. Oke, tapi kita nggak bakalan ngomongin seputar jurusannya Anissa di dunia perkuliahan karena sebenarnya yang pengen kita obrolin di sini adalah teman Pro 2. Dia itu baru aja menjabat salah satu gelar juara sebagai juara lomba desain batik Kota Palembang tahun 2023. Kalau bisa menjadi juara desain batik Kota Palembang berarti kamu punya bakat ngedesain, bakat gambar dong. Lumayan. Tapi kenapa ngambil jurusan hukum? Soalnya kalau kalau DKV itu kan biasanya buat ngedesain-desain itu mungkin terlalu serius bagi Anissa. Jadi pengennya tuh masuk di hukum aja. Oh, hah? Gimana sih? Terlalu serius? Iya, soalnya ngedesain ini menurut Anissa tuh cuman sekedar hobi aja, nggak mau ditekunin banget gitu. Oh, atau mungkin kamu ngerasa kayak peluang cuannya kurang gitu? Enggak sih? Lumayan. Oke, ntar kita bakal bahas sampai ke sana. Sekarang kita pengen kulik dulu deh ya seputar juara lomba desain batik Kota Palembang. Ini adalah sebuah kompetisi yang digelar oleh pemerintah Kota Palembang. Kapan sih ini emang kemarin? Ini kalau nggak salah September kemarin. September Kemarin di PIM. Di PIM. Oh, itu jelang Hari Batik Nasional nggak sih bulan Iya, Oktober kan? Oke, gimana cerita alurnya dong sampai kamu bisa terlibat ikutan dalam kompetisi desain batik Kota Palembang nih? Sebenarnya tuh Anissa tuh belum terlalu dalam ke dunia desain batik Palembang ini, tapi dekat lagi sama mikrofon. Tapi ayah nah, itu gitu. Dengar kan suaranya kan? tapi ayah itu orangnya terlalu membudaya. Oke. Jadi kan kemarin tuh emang Anissa ini pernah ikut lomba ngedesain, tapi bukan desain batik sebelumnya. Nah, ayah itu dorongin supaya Anissa tuh belajar tentang batik ini, soalnya ayah juga pengrajin tanjak sama keris di Palembang. Oh, pantesan. Iya, terus. Jadi mumpung ayah masih ada, teman-temannya masih banyak yang mau ngajarin, jadi Anissa tuh pikirnya tuh pengen loh ngeterusin apa yang udah diwarisin sama orang tua. Oke. Apalagi kalau zaman sekarang nih kan anak-anak tuh pada jarang
banget tahu isi batik Palembang tuh apa aja. Taunya cuman apa ya, songket. Songket itu aja. Terus kemarin itu pas lomba juga desainnya itu kan harus tema Palembang tuh. Kan tema Palembang tuh nggak melulu tentang ampera, tentang iwak belido. Sebenarnya batik Palembang tuh banyak banget motifnya. Nah, Anissa tuh pengen teman-teman tuh tahu apa aja sih batik-batik tersebut, itu motif-motifnya. Terus Anissa juga buat batik itu nggak sekedar buat-buat aja. Anissa juga tulis dari buat apa, filosofinya gitu. Banyak lah pokoknya. Kemarin Anissa sempat buat dari motif sawit ya, karena temanya itu kan sawit. Ini Anissa buat filosofinya. Oke. Itu kamu persiapan untuk nentuin temanya tuh berapa lama? Aku pengen ngambil ini deh tentang ini pola desain batiknya. Kemarin itu mendadak banget, soalnya kemarin ayah tuh bilang, "Kak, ini ada lomba." Sebenarnya tuh Anissa tuh nggak mau ikut karena belum apa ya. Jadi taunya dari orang tua nih ya. Iya, kalau gambar batik itu kan agak susah ya. Harus teliti banget. Bukan hanya asal menggambar gitu ya. Gambar aja. Jadi diajarin sama ayah. Dari situ Anissa punya pikiran, kalau ini dikembangin pasti jadi potensi yang ini ya, yang baik ya. Jadi buat Anissa itu kemarin banyak deh, pokoknya ada motif bintang segi 8. Terus ada ininya apa, tumpalnya. Tumpal itu tuh kayak apa sih yang di tengah-tengah kain batik tuh, yang bentuknya segitiga itu biasanya namanya pucuk rebung gitu. Itu juga ada artinya semua. Anissa buat, nggak sekedar buat-buat aja. Kayak bintang segi 8 itu melambangkan kebesaran Allah. Itu juga ciri khas kota Palembang. Ya, Palembang Darussalam ya. Biasanya kalau bintang segi 8 itu ada di depan apa sih, Masjid Agung tuh, yang tulisan Masjid Agung itu. Terus gambar pucuk rebungnya itu punya arti cita-cita yang tinggi. Jadi itu motif yang ada di dalam desain batik yang kamu menangkan ini? Iya, kemarin juga buat itu kan sebenarnya tuh ngumpulnya itu kan dari ini ya, internet ya. Jadi menurut Nisa tuh kan agak susah kalau kita gambar dari handphone, dari komputer itu, karena batik itu kan banyak banget polanya. Jadi Anis kemarin buat dulu di gambar tulis tangan biasa, gambar tangan pakai pensil, pakai pokoknya alat tulis, baru di scan, baru dikirim ke sana. Oh gitu. Dan itu berapa lama tuh dari setelah kamu nentuin bakal pakai? Aku cuma buat itu cuma 1 malam. Wow, begadang. Iya. Sampai dari jam 7 habis sholat maghrib, habis itu langsung buat. Dan itu sekali bikin langsung jadi ya? Iya. Wah, emang dominan warna yang kamu gunakan? Ini aku kemarin tuh ya, karena kemarin itu mendadak banget, jadi aku cuma pakai warna hitam sama putih aja. Hitam sama putih? Iya. Wah, padahal biasanya kalau kita tahu kayak kalau batik Palembang tuh yang paling mendominasi kan warna kuning, merah, kan? Kayak Prado itu kan banyak banget warnanya, warna emas-emas juga. Tapi karena ini mendadak banget, jadi Anissa cuma buat warna hitam sama putih aja. Terus di sana Anissa ngegambar batiknya pakai lilin. Karena baru pertama kali kita pakai lilin itu lumayan susah banget sih kata aku, karena lilin itu mudah banget jatuhnya. Iya, karena emang kalau batik tradisional, batik tulis tuh emang pakai lilin kan sebenarnya. Nah itu kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang sih, cuma sekarang kalau modernnya batiknya udah batik cap kayak gitu kan. Nah itu awal mulanya sampai dia bisa terjunnya sendiri tuh gara-gara ayah ya. Emang ketika pas kamu ikutan perlombaan itu tuh tahu nggak sih saingannya dari mana aja? Aku nggak terlalu ngeliat ya, tapi kebanyakan ini saingannya itu orang-orang yang udah umur lah, udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, ada juga anak-anak sekolah dari SMK, SMA. Jadi itu kalau konsepnya tuh perlombaannya kita dinilainya bukan langsung di tempat ya, kita ngirim terus diseleksi, terus setelah itu baru diumumkan. Oh langsung diumumkannya di acara itu. Oh di acara itu kayak dibikin kayak sebelum besar gitu nggak sih? Kemarin itu kan ngirim desainnya dulu, itu kepilih ternyata 20 final. 20. Habis itu baru
20 tadi ngebatik di sana, ngebatik pakai lilin. Dan itu emang wajib ada filosofinya ya. Enggak juga. Enggak juga. Tapi karena Anissa yang buat ada Oh, berarti mungkin karena ada filosofinya. Itu poin plusnya sih sebenarnya. Nah, cerita dong filosofinya. Kemarin itu kan Anissa buat batik dari sawit ya. Batik sawit maksudnya. Tema batik sawit itu dibuat juga Punya nggak contohnya? Ini ada nih. Deketin dong ke kamera. Jadi yang lihat di channel YouTube kita tuh bisa ngeliat gitu. Paling nggak sepintas deh, sekilas. Nih teman Pro 2. Wow, itu dia ya, kelihatan ya. Nah, ini itu namanya sawit. Ini pohon sawit, ini ada ini buahnya, buah sawitnya. Ini bintang segi Oke. 8 yang kata Nisa tadi. Oke. Ini tumpal sama bunga-bunganya. Oke, Nah, ini berbunyi itu iya, ya. ini ada artinya semua. Buat pohon sawit ini nah, pohon sawit ini maksud Anissa itu pohon sawit itu kan salah satu sumber daya di Palembang ya, sumber daya di Sumatera Selatan. Iya. Hasilnya tuh melimpah banget karena ini tuh bisa menghidupin banyak keluarga dari sawit ini. Juga banyak lapangan kerja, terus hasilnya tuh banyak banget bisa digunain. Bahkan aku kemarin lihat di tempat lomba itu sawit itu bisa dijadiin sabun. Iya. Sabun. Sampai skincare pun pakai Sawit. Aku agak kaget, ini sawitnya diapain? Ini diambil katanya retinolnya katanya dari sawit itu. Terus bintang segi 8 tadi ngabarin tentang ini kebesaran Allah kan tadi. Ada daun dari sawit itu. Itu Anissa buat 5 daun sawit itu menggambarkan kita hidup di Pancasila. Oh, 5 dari Pancasila. Oke, ideologi ya. Batang sawit itu ada 3 ukiran. Ini ukirannya ukiran khas Palembang nih. Itu artinya ucapan, perbuatan, dan niatan. Oke. Dari situ. Terus pucuk rebung ini yang tumpalnya itu kan itu kan menjulang tinggi tuh. Artinya kita punya cita-cita yang tinggi. Nah, bunganya itu kita harus mengagumkan Apa? nama daerah. Jadi itu filosofi dari motif yang ada pada batik yang didesain sama Nisa ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya bukan asal-asal ngegambar aja sih, karena emang memilih juga. Oh ya, oke, kalau aku gambar ini filosofinya ini gitu ya. Ada motif lain nggak sih sebenarnya yang sempat kepikiran sama kamu tapi kemudian kamu, aduh enggak deh. Sebenarnya banyak ya, cuman terlalu susah kalau mau buat malam itu. Butuh waktu semalam. Emang kamu udah pas deadline gitu terus ngumpulin, ngirim? Iya. Biasanya gitu loh, yang kayak sistem kebut semalam, ya udah deket-deket deadline bakal lebih apa ya? Effortnya tuh lebih. Kan kalau orang tuh biasanya udah nyiapin dari hari Iya. sebelum-sebelumnya tuh. Kalau Anissa ini tipenya kalau ada ide baru dibuat. Dari kalau dari hari sebelumnya itu belum ada. Dan idenya biasanya datang di hari-hari akhir gitu ya. Kayaknya kamu ngerjain tugas kamu juga kayak gitu. Datang udah bakal dikumpulin baru ngerjain sekarang. Enggak, besok sih paginya. Oh bener. Ya ampun, jangan sebelum dosen masuk tiba di depan kelas kamu baru selesai nih ngerjain tugas. Oke, kita bakal ngobrol lanjut lagi ya seputar desain batik pada lomba batik kemarin nih teman Pro 2. Nanti kamu juga boleh dong tanya-tanya sama Nisa karena kita lagi live juga di YouTube RRI Palembang Official. Silakan aja komen kalau kamu pengen nanya di sana atau enggak. Kalau kamu lagi dengerin di frekuensi 91,6 bisa juga kirim melalui WhatsApp teman Pro 2 melalui 0816 11 06 916. Kita bakal balik lagi ngobrol sore hari bersama Nisa masih di Sore Ceria. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2.
hatiku. Seribu baju pengantin malam kini menari di kantung lemari. Dan kini ternyata ujung cerita kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Yang dulu hilang baiklah berlalu. Sirna sudah, oh awan hitam di hatiku yang sedang gelisah. Kini akan ku kembali jauh terbang tinggi ke angkasa bersama, oh merpati putih yang tak lelah melayang hingga awan terang. Dan kini ternyata ujung cerita kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Bila yang dulu hilang baiklah berlalu. Kini ternyata ujung cerita kurnia dewata. Hatiku berseri, senyum mentari datang kembali. Bila yang dulu hilang kini oh berganti baju. Hayalku menyata, ujung cerita kita kurnia dewata. Hatiku berseri, matahari yang ku nanti telah kembali. Bila yang dulu hilang kini berganti baju. Bila yang dulu hilang baiklah berlalu. Wah, apa nih? Wah, lampu ajaib. Ku beri 30 menit. Wah, aku mau glowing. Dah. Terus aku mau kaya tapi nggak mau kerja. Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha. Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti nggak laku. Dapat capek aja. Hah? Mental yang seperti ini nih yang membuat orang tidak berkembang. Mau kaya ya usaha. Kerja keras, gagal, coba lagi. Coba terus sampai sukses dong. Duh, kok jadi diomelin? Iya deh Om Jin, aku bakal kerja, usaha biar sukses. Nah, gitu dong. Usaha dulu, jangan cepat nyerah. Sudah, Om Jin mau pergi dulu ya. Om Jin, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Dasar bocah.
Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore hari kamu di Pro 2 FM Palembang. Kembali lagi masih di Sore Ceria bareng sama Salmian dan juga ada Nisa, juara desain batik Kota Palembang tahun 2023. Pertama kali dong berarti ikutan lomba desain batik. Iya, pertama kali. Kompetisi ngedesain lain yang pernah diikutin? Banyak sih sebenarnya, cuman kalau yang juara-juara itu kan baru beberapa. Kemarin itu sempat ikut ngedesain kaos Oke. dari gambar sendiri, cuman temanya itu bukan tentang batik, tentang kayak lebih ke realistis gitu, gambar-gambar manusia, gambar-gambar bidang lain gitu aja. Kamu suka ini animasi? Lumayan, kalau suka banget tuh enggak, cuman kalau buat gambar, sekadar gambar itu lumayan lah, suka. Lumayan lah. Lumayan lah. Tapi emang jauh sih dari apa yang kamu minati sama apa yang kamu geluti, kamu dalami untuk bidang akademis ya. Kenapa sengaja memilih yang berbeda sih? Soalnya kalau cuma terpaku di situ doang, kayaknya kurang cuan ya. Wah. Iya. Jadi kayak misalnya dia tuh hobi sama dunia kecantikan misalnya, mungkin dunia nyanyi. Dia nggak ngambil kuliah bidang seni atau apa itu, mungkin dia nyarinya akuntansi misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita balik lagi dulu deh sama lomba desain batik ini kan secara juga masih baru banget ya kemarin. Dan setelah menjuarai lomba desain batik Kota Palembang, itu tuh ada langkah selanjutnya lagi nggak sih, bakal diadu di tingkat provinsi misalnya? Kalau ada sih mau ikut ya. Kalau ada mau ikut. Tapi ini sembari nunggu kalau ada, kita belajar lagi dulu aja. Soalnya batik Palembang itu banyak banget motifnya. Itu mau dipelajarin semua. Kalau cuma tahunya sedikit-sedikit aja kan kurang. Nah, tapi sepengetahuan yang kamu punya sekarang tuh kamu dapetnya dari mana sih? Dari orang tua kah? Dari orang tua, dari internet, dari pokoknya yang sebelum-sebelumnya batik-batik yang udah orang-orang buat itu kita lihat-lihat juga. Itu desainnya kayak gimana, biar tahu apa sih celahnya buat gambar tuh, tekniknya gimana, bentukannya itu gimana. Jadi nggak cuman asal buat, asal jadi, itu nggak seperti itu. Kemarin tuh waktu ikut lomba desain batik itu kayak ada ini juga nggak sih, kayak apa ya, bukan pengarahan sih, jadi kayak ada ini juga nggak sih, kayak diberikan seperti apa ya, aduh aku lupa bahasanya, kayak ada pembekalan gitu juga nggak sih? Iya, kemarin itu sempat, kalau ayah tuh kan buat tanjak sama rumpa tuh. Jadi ayah tuh beli batik itu, beli batik. Jadi Anissa tuh tahu, oh batiknya kayak gini, batik biji pare itu yang kayak gini bentukannya, batik perado yang kayak gini. Nah, Anissa tuh pengen kalau ayah esok ayah itu nggak beli di pasar lagi, batiknya tuh Anissa yang buat gitu, pengennya begitu. Jadi emang eksklusif ya, kalian tuh punya ciri khas sendiri ya. Oke, kita pengen dapetin batik sawit ya ada di sini gitu kan. Wow. Ih, keren sih. Sebenarnya bisa dong kolaborasi berarti ya. Next time bakal kolaborasi sama ayahnya. Kayaknya udah rencana dia nih. Oke ya, kita tungguin aja ya. Terus ini jadi hak paten nggak sih sebenarnya?
kalau kan Anissa baru nih, belum sih kalau hak paten itu. Kayak untuk menyurai lomba desain ini langsung menjadi hak milik pemerintah kota Palembang kah, atau gimana? Mungkin dari pihak sana ya. Tapi Anissa nggak tahu, kalau mau jadi paten ya boleh. Kalau itu tapi bisa komunikasi dulu. Oke. Ya karena kan kayak satu penciptaan satu ide, terus ketika berhasil menjuarai satu lomba kayak gitu, ini kan pasti akan ada seterusnya tuh bakal seperti apa gitu ya. Apakah akan dibuat kemudian motif batik seperti yang pengen dihasilkan oleh Nisa kayak gitu kan, atau cuma cukup berhenti sampai di situ aja, kan sayang banget. Iya. Nah, sudah sampai di, kalau misalnya sampai di tingkat provinsi, tingkat nasional, gini nih, kita kan juga harus memperkenalkan nih, batik itu kan ada juga kan di berbagai daerah di Indonesia kan. Nah, kamu punya nggak sih tujuan juga untuk memperkenalkan batik yang ada di Sumatera Selatan? Tujuannya tuh biar nggak hilang gitu aja sih. Kalau sejarah batik tuh kan, kalau lihat-lihat tuh cuman taunya yang gitu-gitu aja. Anissa tuh pengen yang jarang orang tahu tentang Palembang ini dikenal sama orang-orang banyak, apalagi sama teman-teman, sama yang seumuran juga. Itu kan sayang banget kalau hilang ya. Ya benar. Sayang banget kalau nggak di up lagi. Anissa tuh pengen batik Palembang ini tuh kayak batik Jawa tuh. Oh, ini motifnya pasti dari Jawa gitu. Iya, apalagi ciri khas motif batik Parang itu semuanya. Tuh, Anissa tuh pengen kalau oh yang ini dari Palembang nih, oh yang ini dari Palembang, orang tuh tahu semua gitu. Paling kalau orang tuanya kayak apa sih? Songket, jemputan. Jemputan itu banyak banget tuh orang tahu. Kalau ada acara tuh Anissa tuh pengen motifnya tuh batik lain, jangan jemputan mulu. Asli, sampai kayak misalnya ada seragam di dinas batik dari beberapa instansi itu yang hampir mirip gara-gara jemputan semua. Iya benar, beda warna aja. Beda warna aja, motifnya sama. Jemputan. Kayaknya pernah lihat motif ini di mana ya? Oh, ternyata pernah dipakai di sini. Oke, jadi emang harus lebih bervariasi lagi ya motif yang dia tampilkan ya. Oke, nah kita ngomongin batik nih ya, berarti sekarang pertama kali kamu punya batik, masih inget nggak? Kalau pertama kali punya atau buat nih? Punya. Mungkin dari kecil ya. Ayah tuh suka beli kain sama ibu. Jadi dari dulu emang suka nyimpen kain batik, kain songket gitu. Cuman baru sekarang sih kepikiran buatnya. Oh, karena gini, dulu banget. Aku bilang dulu itu karena emang dulu banget ya. Dulu banget batik di zaman aku masih kecil itu tuh yang pakai tuh hanya orang-orang tua. Iya jadi sih. Kayak kalau acara-acara resmi kayak gitu ya, acara kondangan gitu kan, nikahan baru pakai batik. Iya. Anak muda tuh nggak ada yang pakai batik karena kayak ciri khasnya itu adalah itu ciri khas orang tua kalau pakai batik dulu nih ya, dulu. Nah, jadi kemudian berjalannya waktu, aku pertama kali punya batik itu pas pakai baju seragam batik sekolah. Iya sih, benar sih. Seragam batik sekolah. Nah, tapi kemudian baru deh ya, setelah itu kita kayak yang, kayaknya seru deh kalau batik dibikin kayak jadi outer, kayak jadi- batik, kayak ada tas batik, Iya ya kan? benar. Nah, ini juga ditunggu nih nggak sih, bakal kamu bukan hanya sekedar desain, tapi juga bikin yang seperti itu supaya kayak lebih akrab aja sih sama anak muda. Iya, pengennya sih begitu ya. Soalnya kan apalagi anak sekarang tuh kan banyak banget pakai kain tuh. Pergi kuliah pakai kain, Asli. kemana-mana pakai kain. Apalagi kayak kemarin tuh si Yura Yunita deh kayak Iya. pakai kain kan banget, keren banget. Aku tuh pengennya tuh kita tuh jangan pakai kain yang beli di sana di luar situ. Aku tuh pengennya tuh kita beli dari Palembang ini aja gitu tuh, buatan Palembang. Memang motifnya motif asli Palembang gitu. Pengennya tuh gitu. Biar nggak taunya cuman batik-batik itu aja. Iya. Apalagi kalau lihat dari kayak apa Bujang Gadis Palembang tuh. Hah? Harusnya juga dibekalin, maksud aku tuh dibekalin ilmu pengetahuan tentang batik sih, batik Palembang tentunya, jangan sekedar songket, jemputan, prado. Ya Kamu gitu ini aja. kayak deh harus mengajukan diri saya akan mengajukan diri untuk mendesain batik khusus untuk punya gadis Palembang. Boleh dong. Iya boleh sih. Iya kan? Karena ini juga kan adalah seorang gadis yang akan mendesainnya, Cie. Jadi nggak jauh-jauh lah dari anak muda, ya kan? Support orang tua sih untuk apa sih keinginan kamu, minat kamu di bidang desain tuh kayak gimana? Selain kemarin ikut kamu menerjunkan diri ke lomba desain batik ya? Ayah tuh emang ngajarin dari kecil ya, gambar dari dulu kan punya komputer tuh, belajar dari komputer, gambar tulis juga ayah ngajarin, apalagi tentang warna. Aku tuh suka ngelukis.
aku juga suka ngelukis. Jadi ayah juga suka ngajarin kalau warna ini jadi apa, kalau shadingnya gimana, itu diajarin semua sama orang tua. Pokoknya kalau ada pasti difasilitasin sih. Ibu? Iya sama, ibu juga. Ibu apalagi kalau lihat anaknya ada kemauan buat belajar, pasti didorong terus. Itu sebenarnya kalau itu yang bikin kamu, karena ini kamu udah dapat itu di rumah ya, jadi kamu kayaknya nggak pengen menggali itu lebih jauh di dunia perkuliahan ya. Tapi gimana ketika memasuki dunia perkuliahan ngambil ilmu hukum? Biasa aja sih, kalau hukum tuh emang pengennya dari lama. Tapi kemarin kan aku SMA tuh ngambil IPA nih. Pindah ke IPS jurusan hukum. Iya. Tapi kan bisa kan kalau IPA tuh masuk Iya, ke lintas jurusan itu ambil hukum. Sebenarnya tuh pengennya itu nggak melulu tentang kayak jadi guru, nggak gitu sih. Soalnya kan banyak banget zaman sekarang nih. Tapi salahnya tuh masuk hukum pidana Islam. Sebenarnya tuh nggak pengen sih, cuman kamu merasa terjebak, salah jurusan, gue salah ngambil jurusan. Gak apa-apa lah ya, mungkin sering dengan berjalannya waktu ada hikmah di sana Cie. Tapi kita lanjut lagi nih, ngomongin masih lomba desain batik ya. Aduh teman Pro 2, kamu punya pertanyaan gak sih seputar ini? Karena nanti bakal aku bacain deh pertanyaan dari kamu, gimana kalau kita cek dulu ya. Dari teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya bisa aja langsung di YouTube RRI Palembang Official atau enggak melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Oke. Ada yang mau nanya ya. Halo Pro 2, bakatnya turun dari orang tua ya. Punya galeri batik enggak? Oke, ini ada IKHSN di Trinidad. Punya galeri? kalau galeri itu belum ya. Soalnya Anissa juga masih ayah juga cuman di rumah aja. Maksudnya tuh nggak sampai buat galeri gede. Pengennya sih buat galeri tuh, buat karya-karya ayah juga. Soalnya kan keris itu kan. Keris, tanjak sama rumpa. Pengennya tuh buat galeri sih ke depannya. Tapi sekarang belum ada. Belum ya. Tapi boleh juga sih next time ya. Iya. Nanti ketika si Nisa udah punya, sekarang gini. Kamu udah punya desain-desain yang kamu simpan gak sih, yang suatu saat bakal kamu entah kapan itu, di momen apa bakal kamu keluarkan? Ini Anissa tuh buat kan kalau ada ide. Kalau sekarang belum ada ide, belum dibuat. Jadi kalau ada moodnya, ada semangatnya pengen buat, ada idenya, udah pasti langsung dibuat gitu. Tapi untuk sementara ini belum ada yang kamu simpan? Kalau untuk batik belum ada sih, kalau desain lain mungkin ada. Apa tuh? Kayak yang paling banyak kamu bikin tuh desain tentang apa? Desainnya tentang kayak anak-anak muda zaman sekarang aja sih. Itu gambar-gambar anak muda zaman sekarang aja. Oke. Aku tahu. Pasti kayak gambar-gambar seperti sketsa seorang cowok ya, dengan matanya, dengan rambutnya ya. Oke. Nggak punya rencana juga gitu kayak pengen bikin kayak apa sih, ini loh sejenis-jenisnya kayak komik-komik gitu loh. Kurang tertarik sih kalau komik ya, soalnya kalau komik tuh kan terlalu banyak tuh yang mau digambar. Aku orangnya cepat bosanan. Mut-mutan. Iya, mut-mutan. Jadi kalau bosen udah tinggalin aja gitu. Kalau buat komik sih enggak deh. Enggak ya. Tapi hasrat untuk menggambar itu tetap masih ada lah ya. Tergantung lomba apa yang bakal ikutin. Atau enggak. Dia ikut lomba tergantung mood. Bukan lomba apa yang mau diikutin, tapi dia ikut lomba tergantung mood ya. Berarti sejauh ini pencapaian kamu yang paling terbaru ini adalah lomba desain batik ini sendiri ya. Oke. Ada nggak kayak orang tua yang kayak nyupport kamu, kayak nyuruh jangan cuma sampai di lomba desain batik aja dong, bisa ikut lomba desain-desain yang lain kayak gitu? Orang tua tuh pasti dukung ya kalau buat desain-desain gitu. Apalagi kemarin juga ayah sempet tawarin lomba masak. Hah? Aku kan emang biasa masak nih. Nah, ada lagi nih. Lomba masak. Okay. Tapi kurang minat
lombanya, soalnya mendadak banget. Oh, kalau nggak mendadak mau. Kalau nggak mendadak mau, kalau nggak masak. Kalau Oke. gambar, kalau mendadak juga gas sih. Sekarang minat kamu di dunia masak emang seperti apa sih? Kalau masak tuh, aku tuh suka banget masaknya, apalagi di rumah, masakan rumah. Anak perempuan keberapa? Kedua, Oh, aku kira anak perempuan pertama. Biasanya dia akan menyajikan segalanya di rumah. Oke. Itu kalau ibu tuh ini ya orang asli Palembang, jadi suka ngajarin sih masak-masakan Palembang gitu ya. Di rumah suka dipraktekin juga, jadi kita nurun terus ilmunya. itu yang makanya disaranin udah ikut lomba masak aja. Iya. Emang lomba masak apa waktu itu? Nggak tahu sih, ayah cuman bilangnya lomba masak aja. Mungkin kue atau Masak itu kan juga maksudnya gini, dunia memasak sama dunia bikin roti, bikin kue itu kan beda Beda. ya. Kamu lebih kemana sih aku lebih ke masakan ini. pemasakannya? Iya, kalau Orang hobi masak berarti hobi makan dong. kalau makan sedikit sih, nggak terlalu hobi banget. Kalau orang kan kalau hobi yang ini mau, yang itu mau, yang itu mau. Aku picky. Mau pemilih, emang udah mut-mutan. Dia memilih juga. Oke, pantesan ya. Pantesan apa coba? Coba deh lihat aja si Nisa di YouTube kita sore ini, Cie. Kamu mau nanya apa? Silakan aja deh teman Pro 2 ya. Aku bakal balik lagi dengan sesi terakhir. Jadi kalau masih ada yang pengen kamu tanyain, Cie, kamu boleh banget langsung aja, nanti kita bakal kepoin juga medsosnya Nisa, boleh ya? Buat kamu kunjungin kalau karya-karya terbaru Nisa, siapa tahu dia tuh suka posting juga sih apa yang lagi dia gambar, apa yang mungkin bisa menjadi satu hal yang bisa kamu Nis gambarin dong, Cie, bisa nggak tuh kira-kira ya? Ntar kita bakal dapat jawabannya. Masih di Sore Ceria. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini nggak boleh terlewatkan nih. 2 hours later. Jam berapa sih ini? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Teman terbaik kamu, Hit Music Station, Pro 2. Tiap hari begini, bangun pagi lagi, pergi dan pulang sore hari, sibuk mengejar mimpi, hingga aku lupa diri, perlu disenangi. Ada yang salah, padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari. Ceritakan lucunya dunia. Sadari hidup butuh
santai kita pesan kopi. Ada yang salah, padahal hidup terasa baik saja, tapi ku salah. Hidup bukan soal kerja dan lelah. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak ceritakan lucunya dunia. Sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak berdiskusi. Sejenak kita senangkan diri. Duduk santai kita pesan kopi. Hidup memang butuh kerja, tapi jangan lupa bahagia. Ajak teman atau jadwal sekarang. Sore yang kamu di Pro 2 FM Palembang. Masih di sore ceria teman Pro 2. Ngobrol sama si juara desain batik Kota Palembang tahun 2023. Kemarin waktu sebelum ngikut lomba tuh punya nasar gak sih Cie? Pokoknya kalau aku menang, ada gak? Kalau itu sih ini ya apa? Gak ada sih sebenarnya tuh. Pengennya itu cuman ngembangin lagi batik gitu aja sih. Kalau buat lomba kemarin kalau nazarnya itu nggak ada sih. Nggak ya, tapi kalau aku menang, nah kayak gitu kan biasanya ya, biasanya. Tapi punya ekspektasi nggak sih kayak, wah kayak aku bakalan menang sih ini. Punya sih. Ini harus juara sih. Punya sih. Soalnya kan kemarin juga lihat-lihat batik desain yang lain agak kurang srek ya. Oke. Terlalu percaya diri nih. Bukan berarti nggak bagus, bukan berarti nggak bagus ya. Iya, bukan berarti nggak bagus, cuman karena kita udah nyiapin filosofinya, walaupun kita kejar-kejaran juga gambarnya itu, tapi kalau ada niat, udah pasti ada jalannya sih. Dan cocok ya tema yang kamu bikin warnanya tuh dengan baju yang kamu pakai sekarang. Iya. Sengaja ya? Enggak juga. Kamu pecinta warna hitam putih kah? Enggak sih. Aku suka semua warna. Kadang kan kayak ada yang kayak aku lebih suka banget, lebih cocok banget kayaknya aku sama warna hitam, aku lebih cocok banget nih sama warna putih kayak Bosan gitu. juga sih kalau lihat warna hitam semua di lemari kan. Tapi dari motif batik yang kamu bikin itu memang itu kan karena yang kamu bikin kan desainnya hitam sama putih. Tapi kalau misalnya suatu saat bakal dimodif lagi tuh boleh dong, beda-beda kan. Pakai warna-warna yang lain boleh sih. Apalagi kalau lihat dari batik-batik Palembang tuh kan dominannya warna merah, Cerah-cerah gitu warnanya. cerah-cerah gitu.
warna gelap juga bagus sih sebenarnya, merah marun. Oh ya, merah biru marun, biru gelap gitu kan. dongker-dongker. Iya, dongker-dongker. Tapi kalau yang paling kena di anak muda tuh sebenarnya warna apa sih? Mungkin kalau sekarang ya liatnya itu kayak warna-warna pastel gitu sih. Iya pastel, iya bener. Apalagi kalau cewek-cewek tuh. Iya, biru tuh, biru-biru langit, warna-warna Tosca. Apa lilac-lilac. Iya, pink-pink. Ya. Nah, itu kayak lucu juga ya kalau ada batik warna kayak gitu ya. Tapi Iya. bukan jumputan. Iya, bukan jumputan. Pakai motif-motif lain. Bisa jadilah ya. Ditunggu ya untuk karya-karya lainnya. Amin. Kamu posting juga nggak sih kalau lagi ngegambar gitu, dipamerin gitu di media sosial? Kalau posting itu aku jarang banget aktif di sosial media. Cuman kalau Kenapa? gak tahu, kurang ini aja, kurang aja main gitu. Untuk menggambar sesuatu tentang kehidupan kamu. lebih- Mut-mutan. Pokoknya Tapi aku tahu kalau- tentang Nisa adalah mut-mutan. Tapi kalau hasil gambarnya pasti di up sih di story. Nggak diposting tapi di storyin aja. Ditaruh di highlight nggak? Kalau highlight, aduh males banget. Siapa tahu ada yang telat nih ngikutin gitu kan. Udah kepoin di Kalau highlightnya mau aja deh. di follow buat Oke. ini, buat tanya-tanya atau buat ngedesain bareng tuh boleh banget. Kamu buka jasa desain? Enggak sih, cuman kalau jasa ngedesain itu aku nggak terlalu apa sih ngedalemin banget. Cuman kalau ada orang mau kerja sama boleh banget sih. Tapi kalau misalnya ada kompetisi apa, kita ikutan yuk gitu. Iya, boleh ikutan, boleh boleh nggak dong, sih? ikutan. Oke. Di mana nih medsosnya Nisa? Di @marizuona Instagram. Marizuona. Marizuona. Oke, itu dia ya. Ini nama karakter bukan sih? Bukan. Bukan. Emang buat dari kelas berapa ya? Buat Instagram dari kelas 9 SMP. Nggak pernah diganti. Aduh, asli aku kalau nyari Instagram anak-anak SMP nggak ada tuh nama asli mereka dipasang. Zaman sekarang tuh anak-anak SMP tuh pada nulis X, Y, Z, X, Y, Z. Aduh, pusing banget nyarinya. Atau enggak pakai kayak dia kelas berapa gitu Iya. ya. Aduh. Ya udah deh, tapi boleh dong ya nanti kalau teman Pro 2 tertarik banget buat mengenal Nisa lebih jauh seputar desain, boleh langsung aja Marizuona ya. Marizuona tuh dia Instagramnya. Main medsos lain enggak? Medsos lain kurang sih. Kalau Instagram paling Instagram doang, Instagram, WhatsApp, Line gitu doang sih. Oke deh, tapi sejauh ini ada nggak sih kayak temen-temen kamu yang udah sadar dengan kemampuan desain yang kamu punya, terus Nis boleh lah Nis. Iya sih, ada sih. Ada, udah mulai ini. Apa udah ngajakin buat kaos desain oke. lain. Kalau batik sih belum ada. Belum. Desain lain, kalau desain lain udah ada sih. Tapi ditunggu ya untuk karya desain lainnya yang emang benar-benar berbau Palembang banget lah. Cie. Iya. Karena kayaknya kamu juga cocok buat dijadikan juru kampanye. Iya kan, sesuatu yang berbau budaya. Cie. Jadi bolehlah nanti teman Pro 2 kita tunggu aja deh kira-kira setelah desain batik Kota Palembang ini bakal ada apa lagi sih yang ditunjukin Cie sama Anissa Cahya Hidayah. Thank you banget ya udah main ke studio Pro 2 sore hari sama-sama. ini. Next time kalau ikutan kompetisi apa lagi boleh dong ya kita ngobrol. Boleh. Ya pasti. Siapa tahu udah nggak mut-mutan lagi. Aku ikut lomba ini aku nggak mut. Ini aku dengan effort yang luar biasa Cie. Misalnya nih ya. Oke deh, sukses ya buat kuliahnya. Amin. Sesuai dengan cita-citanya. Amin. Udah pasti cita-citanya bukan jadi seorang desainer. Udah pasti bukan teman Pro 2. Dan sore ceria kita kayaknya udah sampai di sini dulu ya. Next time bakal ngobrol lagi sama Anissa Cahya Hidayah dengan prestasi lain yang bakalan dikulik nih ya teman Pro 2. Dan salam ya buat orang tuanya. Iya. Ini juga pastinya adalah seorang seniman, seniman di Kota Palembang. Dan teman Pro 2, kalau kamu juga pengen tahu lebih banyak tentang Nisa, bisa langsung aja deh kontakkan sama media sosialnya di @marizuona. Oke deh. Saya pengen pamit, Nisa juga pamit ya. Oke, thank you teman Pro 2. Next, aku masih bakal nemenin kamu nih di Sore Ceria Part 2.